Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya, sangat bersemangat banget teman-teman di sini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai beauty class, mengenali jenis-jenis kulit dan make up yang sesuai dengan jenis kulit kita. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani. Sebenarnya saya ini mahasiswa semester 6 dari jurusan bimbingan dan konseling Islam. Tetapi di sisi lain saya mempunyai pekerjaan yaitu sebagai MUA magang, ya, masih belajar otodidak dan terus belajar untuk mengupgrade skill-skill yang nantinya insya Allah saya kuasai gitu. Nah, baik. Sebelum kita memulai, aku saya belum kenal teman-teman yang cantik-cantik di depan ini. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berkenalan, tetapi dengan petikan jari ya. Contohnya begini, nanti dari saya ke kakak ini, baru kakak ini. Jadi sebelumnya menyebutkan nama temannya yang sebelumnya dulu. Contohnya dari saya dulu. Oke, 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Fitri. Fitri Delvi. Gak apa-apa, cukup ini aja karena kan kalau bahas susah ya. Iya. Oke, bisa dimulai? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Fitri Delvi. Delvi Iim. Delvi. Iya. Satu aja lah. Ulang ya. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Fitri Delvi. Delvi Iim. Saya Iim. Kita sudah berkenalan. Jadi ini namanya Kak Delvi, Kak Iim, dan Talia. Nah, kalau boleh tahu Kak Delvi ini sekarang semester berapa dan dari jurusan mana? Saya sekarang semester 6 dari jurusan pendidikan guru madrasah IKID. Oh, kayak DMI ya. Berarti SD-nya kayak gini nih udah biasa banget ya di sana. Kayaknya dari mana? Aku jurusan hukum tentang negara dan semester 6. Masya Allah, dari hukum ya. Boleh nanti saya minta tolong buat mengatur stemer yang saya alami ya. Boleh dari Talia. Saya dari jurusan bimbingan konseling Islam. Semester 6. Kita satu jurusan ya, satu kelas juga. Oke. Sebelum kita memulai beauty class kali ini, nah, teman-teman di sini pernah gak sih beli foundation dan yang lagi viral gitu, dan ternyata pas kita pakai tuh malah happy, malah nge-crack gitu, pernah nggak? Pernah. Menurut teman-teman sendiri, apa sih penyebab foundation tadi nggak cocok kita pakai gitu? Kurang tahu Kak. Boleh. Kalau menurut saya karena kita tuh belum tahu apa ya jenis skill-nya sendiri, jadi asal beli aja bisa dibilang kayak FOMO lah gitu. Nah, betul sekali. Jadi sebelum kita membeli make up, membeli alat-alat make up, kita juga harus mengetahui apa nih jenis kulit yang kita punya itu. Nah, jadi sebelum kita membeli foundation ataupun produk make up yang lain, kita harus mengetahui jenis kulit yang kita miliki. Nah, teman-teman tahu nggak jenis kulit teman-teman sendiri gitu? Enggak sih, kurang tahu Kak. Nggak tahu ya? Oke, next. Nah, jenis-jenis kulit tuh beragam ya teman-teman. Ada kulit normal, ada kulit berminyak, ada kulit kering, ada juga kombinasi, ada juga kulit sensitif. Nah, teman-teman ini belum tahu kan jenis kulit teman-teman sendiri. Ya. Sebenarnya ada tips yang sangat praktis
yang bisa teman-teman coba nanti di rumah gitu loh. Oke, jadi tips simpelnya teman-teman tinggal cuci muka dengan facial wash yang biasa teman-teman pakai gitu ya. Tetapi setelah melakukan cuci muka, teman-teman hanya boleh mengelapnya kering tanpa menggunakan apa-apa dulu gitu. Jangan pakai skincare yang lain dulu. Tunggu 1 sampai 2 jam. Nah iya, nanti teman-teman periksa nih, apabila teman-teman merasakan kulit teman-teman tertarik di bagian-bagian tertentu, berarti jenis kulit teman-teman yaitu kering. Nah, apabila di seluruh wajah teman-teman itu merasakan adanya minyak dan mengkilap gitu, nah berarti jenis kulit yang teman-teman punya yaitu berminyak. Nah, dan ada juga apabila teman-teman berminyaknya hanya di bagian area T-zone di sini sampai di sini, nah berarti teman-teman punya kulit yang kombinasi. Karena di bagian yang lain hanya bereaksi biasa saja gitu. Yang berminyak hanya di bagian pinggul saja. Dan ada juga yang kulitnya sensitif. Setelah mencuci muka, biasanya orang-orang yang memiliki kulit sensitif ini, mereka muka mereka ada muncul kemerahan gitu setelah melakukan cuci muka. Oke, jadi nah ada ciri-cirinya juga loh kalau teman-teman memiliki jenis-jenis kulit. Nah, yang pertama kulit normal. Nah, kulit normal ini biasanya tidak terlalu berminyak dan tidak terlalu kering, jadi sedang lah gitu loh. Dan pori-porinya relatif kecil, teksturnya juga cenderung halus. Nah, teman-teman bisa mengatasi kalau teman-teman punya tekstur kulit yang lumayan geradakan gitu ya. Teman-teman bisa mengatasinya dengan melakukan eksfoliasi setiap 1 minggu sekali bisa. Untuk pemula biasanya 1 minggu. Kalau untuk yang biasa untuk melakukan eksfoliasi biasanya melakukan 1 minggu 3 kali. Nah, teman-teman bisa pakai dari Scarlett Red Exfo ya. Dia ini sangat gentle buat pemula. Bisa dipakai 3 kali dalam seminggu, bisa juga dipakai untuk 1 kali. Nah, efek yang ditimbulkan ketika kita sudah rajin mengeksfoliasi kulit setiap minggu, maka kulit akan terasa halus gitu. Nah, selanjutnya ada kulit berminyak. Jadi, kulit berminyak ini wajahnya cenderung mengkilap, ada kilapan minyak gitu. Terus ada pori-porinya yang lumayan terlihat di bagian dekat hidung ya, biasanya di sekitar wajah. Nah, selanjutnya ada kulit kering. Kulit kering ini biasanya mereka mengalami kulit yang kaku gitu. Teksturnya juga lumayan ketarik gitu. Di bagian biasanya ada kulit-kulit yang lepas di bagian sini, bagian pinggir mulut, di hidung, dan biasanya di bagian jidat gitu. Mereka bakalan mengelupas kulit-kulitnya. Terus, nah, kalau di kulit kombinasi mereka biasanya si minyak ini cenderung tumbuh di bagian T-zone dan bagian pipi dan cenderung lebih kering gitu. Jadi yang berminyak hanya di bagian T-zone di sini dan pipi itu cenderung kering. Jadi dia kombinasi. Nah, dan yang terakhir ada kulit sensitif. Nah, kulit sensitif ini lumayan tricky ya buat dirawat gitu. Karena salah sedikit aja kulit bakalan langsung menimbulkan reaksi gitu. Ada kemerahan, perih, gatal, iritasi gitu. Oke teman-teman, kita kan sudah belajar nih jenis-jenis kulit dan karakteristiknya. Nah teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak sebelum kita lanjut ke jenis make up sesuai jenis kulit itu? Aku Kak, Ya boleh. kan tipe kulit saya kan berminyak ya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi tipe kulit saya yang berminyak ini? Oke, kalau kita memiliki kulit yang berminyak, biasanya mengatasinya
pertama dari facial wash-nya ya. Nah, kita harus pakai facial wash yang gentle, nggak narik muka gitu. Walaupun berminyak, bukan berarti kita harus menghilangkan minyak itu dari facial wash. Karena kan biasanya orang-orang berpikirnya, pakai facial wash yang inilah lumayan bisa bikin kering ke muka gitu. Tapi ternyata langkah itu salah gitu loh. Jadi yang awal untuk mengatasi kulit berminyak ini pertama dari facial wash ya. Kedua dari sunscreen. Nah, ada jenis-jenis sunscreen kan, ada physical, ada chemical, ada gel gitu. Nah, biasanya kulit-kulit yang berminyak ini cocok memakai sunscreen yang physical gitu loh. Karena nanti dia bakal menyerap minyak yang ada di muka gitu. Dan biasanya kalau kita memiliki kulit yang berminyak, kita memakai serumnya bisa mengontrol sebum yang ada di muka gitu. Begitu sih yang sudah saya pelajari. Kak, ada tambahan. Iya boleh. Kakak ada saran nggak terkait sunscreen yang cocok untuk kulit berminyak? Nah boleh. Jadi saya selama bertahun-tahun memiliki kulit yang berminyak juga ya. Tetapi alhamdulillahnya setelah masuk perkuliahan ini saya menemukan sunscreen yang cocok dengan jenis kulit yang saya miliki gitu. Karena sudah banyak sunscreen yang sudah saya coba, ternyata nggak sesuai sama klaim yang ada di sunscreen itu. Nah, saya biasanya pakai dari Wardah yang SPF 35 ini. Jadi dia tuh cocok juga buat yang memiliki jenis kulit yang berjerawat gitu loh. Jadi tipe sunscreen yang physical gitu. Jadi dia bisa menyerap serum yang ada di muka. Nah, selain itu di sunscreen yang tadi itu dia tuh ada salicylic acid. Kalau kulitnya juga sensitif, nah si salicylic acid ini bisa mencegah timbulnya jerawat gitu loh. Jadi ini sih yang saya pakai dan lumayan recommended gitu. Tapi katanya beda dengan ini kan ada dua macam ya. Ada yang 30 SPF P++ sama yang 50. Dan ternyata kebanyakan orang yang memiliki jenis kulit yang berminyak, dia tidak cocok dengan SPF yang 50 karena terlalu kuat gitu loh. Biasanya yang saya rekomenin buat klien-klien saya itu saya suruh mereka beli sunscreen yang cuma SPF 35 gitu. Terima kasih Kak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, oke teman-teman, karena tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis kulit dan karakteristiknya. Nah, sekarang kita belajar finishing kulit dan makeup yang cocok buat jenis-jenis kulit. Nah, yang pertama ada jenis kulit yang berminyak. Nah, kulit berminyak ini biasanya memilih pilihan akhirnya yaitu matte karena produksi sebum terkontrol dan wajah tidak cepat mengkilap. Nah, selanjutnya ada kulit kering. Nah, kulit kering ini kalau kita memilih finish makeup yang matte, maka kulit juga makin tertarik gitu loh, makin tertarik dan bikin makin kering. Jadi kunci utama dari ketahanan makeup di pilihan akhir yang tepat untuk karakteristik wajah seperti kulit yang berminyak itu selalu matte. Karena ketika kita memilih makeup matte, maka produksi sebum yang ada di wajah akan terkontrol dan wajah tidak cepat mengkilap. Nah, selanjutnya kulit kering. Nah, kulit kering ini biasanya pilihan akhir make-upnya mereka memilih make-up dewy karena lebih lembab, segar dan berhidrasi. Jadi muka tidak cepat tertarik gitu loh. Nah, selanjutnya ada kulit yang kombinasi. Nah, kombinasi ini biasanya beragam ya.
kulit kombinasi ini mengaplikasikan di bagian T-zone itu dia matte, tapi di bagian pipi dan jidat dia pilihannya dewy gitu loh. Jadi biasanya MUA tuh sebelum mulai make up, nah dipakaikan dulu powder kayak setting powder gitu loh, biar minyak-minyak yang ada di T-zone tuh mereka berkurang setelah nanti make upnya selesai gitu. Nah kalau kulit normal biasanya di mix, bisa kadang matte, kadang dewy, jadi bisa pilih antara keduanya. Nah biasanya kalau klien memiliki jenis kulit yang sensitif, maka saya akan merekomendasikan produk-produk yang non komedogenik gitu loh, yang tidak bisa menyumbat pori-pori, karena kan kulit yang sensitif itu biasanya kalau salah produk aja dia bakalan langsung muncul reaksi kayak kemerahan, gatal-gatal, langsung muncul jerawat gitu. Nah oke teman-teman, itu tadi ya jenis make up yang cocok buat jenis kulit. Nah sebelum kita lanjut ke karakteristik gaya make up, oke teman-teman, kita kan tadi sudah belajar mengenai jenis make up yang cocok dengan jenis kulit. Nah sekarang sebelum kita lanjut ke karakteristik gaya make up, nah teman-teman ada pertanyaan nggak buat materi tadi? Iya boleh. Tipe kulit saya kan keringat ya. Kira-kira kalau pakai blush on powder itu apa? Blush on powder ya. Oke, jadi blush on yang cocok untuk tipe kulit yang kering biasanya blush on liquid gitu loh. Karena nantinya ketika kulit klien ini kering dan ditambah langsung ditimpa blush on yang powdery, maka biasanya akan patchy, nge-crack gitu loh. Nah, bisa diatasi dengan blush on liquid sebelum ditambal dengan blush on powder. Jadi contohnya gini, pakai foundation, habis itu pakai liquid blush, nah ditimpa pakai setting powder, baru tuh pakai powder blush. Nah biar hasil make upnya di kulit kering tuh nggak terlalu narik gitu loh gitu. Ada lagi? Ya boleh. Kan tadi jelasin hasil make up kan, dewy sama matte. Nah saya kan kulitnya berminyak, tapi saya sukanya yang hasil dewy gitu. Gimana Kak? Nah boleh saja ya make up dewy untuk kulit berminyak, tetapi harus ada trik tersendiri gitu loh. Contohnya di bagian T-zone tuh banyak banget yang memproduksi minyak gitu. Nah biasanya saya sarankan untuk set bagian T-zone dulu, karena kan biasanya make up itu nggak yang terlalu nge-set gitu kan. Nah biasanya saya menyarankan klien-klien saya untuk mengeset bagian T-zone saja biar nggak terlalu berminyak. Kalau emang klien itu punya jenis kulit yang berminyak tapi pengen make up yang dewy gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi? Cukup, oke. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi karakter gaya make up. Nah, gaya make up, karakter gaya make up itu ada dua, low visual dan high visual. Next. Nah, low visual atau low profile itu biasanya sentuhan makeupnya tuh natural dan ringan. Nah, gaya makeup ini berfokus pada penampilan yang segar, effortless, dan seolah tanpa hiasan gitu. Menggunakan warna-warna yang lembut dan natural. Contohnya kayak makeup segar habis mandi gitu. Kan sekarang lagi tren kan. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki low profile atau low visual, mereka menggunakan makeup yang tidak terlalu dempul gitu. Nah, produk utamanya biasanya cushion dengan coverage yang nggak terlalu tebal, blush yang natural, pinkish gitu. Terus pakai lip tint dan nude lips
lipstick gitu, enggak yang merah ngejreng. Karena kan di low profile ini mereka nggak terlalu menunjukkan apa ya, muka biasanya orang yang memiliki low profile ini muka mereka tuh nggak tegas gitu, jadi soft gitu, imut, lembut, jadi nggak usah terlalu menunjukkan garis muka yang ada di diri dia gitu. Nah biasanya make up buat low profile ini cocok buat kegiatan sehari-hari kayak kondangan biasanya pakai yang hybrid, buat kuliah, buat kerja atau hangout gitu. Nah oke teman-teman, nah sekarang kita lanjut ke high profile make up. Nah biasanya orang-orang yang memiliki high profile ini mereka memiliki garis wajah yang tegas. Contohnya rahangnya tegas, hidungnya runcing, mancung gitu. Terus biasanya mereka ini memilih make up yang coveragenya full coverage gitu, dan garis kontur yang tegas, serta pilihan warna yang mencolok untuk memberikan impresi dramatis. Make up yang glamour yang dimiliki orang-orang yang high profile ini sangat ideal untuk acara di malam hari, buat acara wisuda, acara kelulusan, atau keperluan sesi foto. Nah, produk utamanya biasanya foundation yang full coverage, contour, eyeliner yang tegas, dan warna lipstick yang bold. Nah, saya perhatikan teman-teman di sini kebanyakan wanita-wanita yang low visual gitu ya. Mungkin kita bisa langsung praktek make up untuk make up low profile atau low visual. Teman-teman sudah siapkan produk make upnya? Ya. Oke, kita langsung praktek ya. Kita langsung praktek buat make up low profile ya. Nah, pertama sebelum kita make up jangan lupa bersihin muka terlebih dahulu. Kalau udah bersih nggak apa-apa, lanjut aja. Bentar ya. Karena saya dari pagi belum pakai apa-apa ya. Wow, sangat kotor. Oke teman-teman, for your information, jadi kalau kita pakai kapas jangan terlalu menekan dan menggeser karena nanti kulitnya bakalan jadi sensitif dan skin barrier-nya bakalan rusak gitu. Dan kalau mau pakai kapas jangan tarik ke bawah tapi ke atas gitu. Oke, lanjut kita skin prep dulu ya. Kalau nggak punya primer, nggak apa-apa, kita langsung pakai setting spray karena dia udah ada primernya ya. Setelah kita pakai primer, setting primer, jangan lupa aplikasiin ke seluruh muka ya. Kita pijit pelan-pelan sambil dikipas ya. Oke. Nah, setelah dirasa sudah lembab, kita boleh pakai sunscreen atau boleh di skip langsung pakai pelembab ya. Kalau pakai sunscreen, pakai 2 ruas jari ya. Dan jangan lupa buat ditambal 2 jam sekali. Gak usah eman-eman, pakai aja.
Tariknya ke atas ya, jangan sampai ke bawah. Karena kalau ke bawah nanti kalian bakal muncul kerutan. Nah, jangan lupa dikipas-kipas. Kalian boleh pakai cushion, boleh pakai skin tint, boleh pakai foundation yang kalian punya. Kalau pakai foundation cukup keluarin 1 dot aja ya. Nah, kalau pakai foundation kita tidak boleh memakainya dari atas ke bawah gitu, dari bawah ke atas. Biar apa? Biar si pori-pori ini ngebluring gitu, sambil diputar-putar sedikit. Nah, kalau udah diaplikasiin di sebagian wajah, jangan lupa lembabin puff dulu ya sebelum kita pakai. Karena kalau udah lembab, dia tuh produknya nggak bakalan banyak nempel di puff gitu. Nah, jangan lupa pakai liquid blush dulu ya. Cukup 1 dot. Sedikit banget kan? Tapi ini tuh cukup buat satu muka yang sangat manis ini. Pipi maksudnya. Nggak mungkin dong kita pakai blush on ke seluruh muka. Merah dong semuka muka. Kayak 1 jam. Nah, lanjut. Tapi jangan langsung ditimpa bedak ya. Kita kipas-kipas dulu biar ngeset. Sheer aja ya. Jangan terlalu medok blush on-nya karena kan kita kan make up low profile ya. Kalau dirasa udah ngeset, lanjut kita pakai bedak tabur atau setting powder. Nah, kalau kita pakai bedak tabur, jangan langsung timpa ke muka karena nanti bakalan ngeblok di satu titik gitu. Nah, kita bisa usap ke tangan dulu gini. Ayo. Nah, kalau dirasa sudah nggak terlalu powdery ya, nah nggak apa-apa kita langsung aplikasiin ke daerah
netizen dulu ya. Nah, bagian sini. Jadi di bagian pipi-pipi sini tuh cuma sisa gitu loh. Nah, jangan lupa di set di bagian mata kanan, nanti kita bakalan pakai eyeshadow. Oke. Banyak banget ya udah ngeliat. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki low profile itu mereka nggak bakalan pakai eyeshadow yang terlalu bold atau kayak make up baby. Nah, biasanya kita cukup pakai shade yang natural kayak gini. Nah, jangan lupa diaplikasiin di bagian bawah mata juga ya. Kita aja. Ada rambut kayak gini. Kulit-kulit tuh kelihatan. Nah, lanjut, biar make up kita berdimensi, kita boleh tambahkan glitter secukupnya ya. Diaplikasiin dari depan ke tengah, ke belakang, dari belakang ke tengah, ke depan, gitu ya. Nah, gini. Nah, biasanya saya tarik ke sini nih, sedikit. Nah, oke, kita lanjut pakai maskara. Jangan lupa pakai maskara ya. Saya sangat merekomendasikan maskara Dazzle Me yang sangat gacor. Dan walaupun kita kena hujan badai gak bakalan luntur. Kalau mau ngejepit bulu mata, kacanya harus dari bawah. Jangan sih, kata bawah itu masih ada sendiri. Nah, lihat. Lentik kan? Di zoom. Aplikasiin juga dari bawah ya, jangan lupa dari bawah. Diaplikasiin dulu ke seluruh bulu mata, dikit-dikit, baru nanti kita pakai zigzag. Nih, aplikasiin dulu seluruh mata semuanya. Nah, baru zigzag ya, biar hasilnya lebih lebat gitu loh. Zigzag, zigzag.
Nah, jangan lupa kalau kita pakai maskara di bawah. Nah, kacanya dari atas ya. Nah, kacanya dari atas. Nah, gitu. Nah, ya, dari bawah ya kacanya ya kan. Maunya. Puan Fitri kalau nggak ada filter. Nah, oke lanjut. Nah, biasanya kan teman-teman nih, biasanya kalau kita udah make up nih, full make up gitu, lipstiknya sebelum pakai lipstik tuh kalian pakai pelembab nggak? Kayak pakai serum, pakai lip balm gitu, pernah nggak? Nanti ya jangan lupa ya, sebelum kita pakai lipstik, jangan lupa pakai serum dulu atau enggak pakai pelembab bibir gitu. Karena nanti apalagi kalau kita pakai lip cream ya, itu benar-benar bakalan bikin bibir pecah-pecah banget. Nah, oke. Kalau dirasa bibir udah lumayan lembab, kita jangan langsung timpa pakai lip cream atau lip tint ya. Kita katuk-katuk dulu. Nah, terus kita tempelin ke punggung tangan biar si lip balm ini nggak bikin patchy lipstick gitu. Nah, ya. Nah, that's it. Nah, biasanya kalau saya sendiri sebelum pakai nude lipstick, pakaiin blush yang pink buat di pinggir-pinggir lipstiknya. Pinggir-pinggir bibir maksudnya. Biar ngebluring garis bibir ya. Nah, lanjut kita pakai lipstick. Ya, jadi kan si garis bibir ini nggak bakalan terlalu kelihatan ya. Kalau kita pakaiin blush on dulu sebelum pakaiin lipstick. Nah, jangan lupa kalau mau pakai ombre, jangan pakai
ombre dalamnya yang terlalu merah banget ya. Kita bisa pakai yang warnanya senada tapi rada tua sedikit. Contohnya kayak gini. Ada glossy-glossy-nya ya, ada tuh cakep banget dipakai. Nah, lihat cakep banget kan hasil lipstick ombre anakku. Kinky, lucu, gemes. Nah, kalau dirasa blush on-nya kurang nampol karena tadi cuma pakai liquid blush, nah kita bisa tambahkan powder blush. Oke. Jangan lupa diketok dulu. Gitu. Biar nggak terlalu ngeblok. Nah, ditap-tap ya, jangan digeser, ditap-tap. Tap. Di bagian ujung mata nih. Ke belakang, nah sisanya baru ke depan. Karena nanti kalau terlalu ngeblok di bagian depan, muka tuh bakalan kelihatan lebih tua gitu loh. Tap-tap, ketuk-ketuk. Tap-tap dari belakang, dari tengah ke belakang, baru ke depan. Tap-tap dari tengah ke belakang, baru ke depan. Ulangi, tap-tap dari tengah ke belakang, baru ke depan. Lihat. Nah, sisa-sisanya ini kita boleh tambahin ke bagian dagu atau enggak hidung. Nah, cakep banget. Aduh. Nah, make up udah selesai nih. Kita jangan lupa pakai setting spray karena ketahanan make up itu tergantung setting spraynya. Jadi pakai setting spray itu jangan terlalu dekat ke muka, agak berjarak sekitar 2 jengkah gitu. Nah, dari T-zone dulu, baru. Jangan lupa dipas-pas biar ngeset. Nah, oke teman-teman, inilah final look make up low profile yang kita praktekin hari ini. Oke, semuanya saya akan menilai hasil make up yang sudah kalian praktekkan. Kakaknya pakai foundation apa? Pakai foundation Vocaloid. Oke, dari Vocaloid ya lumayan buat menutupi garis-garis ya.
Kalau kakaknya? Pakai cushion. Suji. Shade apa? 02. Oke, bagus banget nih make upnya. Fresh kayak orang abis mandi. Kakaknya pakai foundation apa? Pakai skin tint. Oh, pakai skin tint ya. Bagus sih kak. Hasil make upnya juga bagus. Oke, jadi apa yang sudah kita praktekkan tadi sudah terterap ya ke diri kakak masing-masing. Make up kakak sudah bagus. Tinggal kita upgrade skill buat make up selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kelas make up kali ini, beauty class kali ini, ada pertanyaan terlebih dahulu nggak dari kakak-kakak ini? Gak ada, oke. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman karena sudah hadir pada beauty class kali ini. Nah, dan kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.